Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Tuhan, berkati kami saat melihat ibadah online. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan saat memuji, menyembah Tuhan. Urapi ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga orang tua kami Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan hormat akan orang tua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo deh kita dengar-dengar. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh biarlah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh biarlah, ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Dengar Dia panggil nama saya, asik. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab Kakak. Oh biarlah, asik. Oh biarlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah, jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya lagi, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ada deh, kita mau bernyanyi lagi dengan penuh sukacita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hidupku tadi terus oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan menginginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan senang, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, dari awal apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
Sebelumnya Dedek, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan Kak Widya yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Sebentar Tuhan, tolong hati kami ini supaya kami dengan tenang tertib Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mau datang kembali kepadamu, membawa syukur kami, membawa penyembahan kami. Haleluya. kita bersatu dalam doa, kita mau masuk ke firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah. Sekarang Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan agar menjadi anak-anak-Mu yang taat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang percaya dan yang siap untuk mendengar firman Tuhan berkata amin. Loh, Kak Mika? Iya, kenapa Kak? Ini sampah Kakak? Iya Kak, kenapa ya? Aduh Kak Mika, kalau sampah
harusnya dibuang ke tempat sampah. Kalau kayak gini kan namanya membuang sampah sembarangan. Nggak ada tempat sampah Kak soalnya. Nah, kalau nggak ada tempat sampah, kita harus ngapain adik-adik? Kalau nggak ada tempat sampah, kita simpan dulu sampahnya, kita bawa ke rumah. Kalau misalnya di tengah jalan nih, kita lihat ada tempat sampah, baru kita buang. Nah gitu Kak Mika, soalnya nih akhir-akhir tuh lagi ada bencana Kak. Banjir di mana-mana. Nah, kalau misalnya sampah ini menyumbat saluran air kan jadinya banjir Kak Mika. Kasihan nih teman-teman kita yang kebanjiran. Lagi pula di sini udah ada tulisannya loh Kak Mika. Jangan membuang sampah sembarangan. Apa adik-adik coba baca? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus taati peraturan ini Kak Mika. Yaudah nih. Oke, maaf ya Kak. Oke. Nah, adik-adik, tadi udah lihat kan dramanya? Itu ada salah satu drama tentang ketidaktaatan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjutin tuh kisah Yunus. Kemarin kan kita bahas tentang Yunus. Nah, minggu ini juga kita bahas tentang Yunus. Apa sih yang dibahas di minggu ini? Kita membahas yaitu buah dari ketaatan si Bapak Yunus ini. Nah, kalian udah tahu kan kalau Bapak Yunus kemarin itu menolak panggilan Tuhan. Dia kabur, dia tidak mau ke kota Niniwe. Kenapa? Kenapa ya, ada apa dengan Niniwe? Karena di kota Niniwe ini penuh sekali dengan kejahatan. Ada yang mencuri, ada yang berjudi, ada yang marah-marah mulu. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nah, di kota Niniwe ini banyak yang melakukan kejahatan. Yunus, Bapak Yunus ini nggak suka. Ngapain Tuhan aku ke sana? Kan di sana tempat yang jahat. Ngapain saya ke sana? Nah, Tuhan mau Yunus memberitahukan pesan Tuhan ke kota Niniwe. Nah, kita coba buka ya di kitab Yunus. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang punya Alkitab? Yang bisa baca Alkitab? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Di kitab Yunus ya. Yunus 3. Kemarin kita ngebahas Kalidia ya, yang bahas tentang Yunus mengucap syukur berada di perut ikan besar itu 3 hari lamanya, dan Tuhan terus menyertai dia. Nah, di pasal ketiga ini, di sini Yunus sudah bertobat. Di sini Yunus mau mendengar Tuhan. Dia kembali lagi ke arah yang benar. Dia menuju ke Niniwe. Nah, apa yang dilakukan Yunus di Niniwe? Di sini Yunus memberitahukan kepada warga-warga di Niniwe mengenai pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Coba dibaca dulu yuk adik-adik. Di Yunus 3 ayat 3-4. Kakak bacakan ya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nih, sesuai dengan perintah Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Wah, Yunus ke sana juga butuh usaha adik-adik ya. Lalu ayat keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Apa katanya? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Apa maksudnya kah ditunggang balikan? Jadi pesan Tuhan adalah 40 hari lagi Niniwe ini akan dihancurkan. Ya, kalau warga Niniwe tidak mau bertobat, karena saking jahatnya adik-adik kota Niniwe ini, ya. Tapi ingat, di kota itu tidak semuanya jahat, pasti ada yang baik. Nah, tapi bayangin adik-adik kalau misalnya kota itu dihancurkan, padahal masih ada yang baik, ya kan? Nah, di sini perannya Yunus
adalah untuk memberitahu pesan dari Tuhan itu. Nah, setelah Yunus memberitahu itu, apa yang terjadi adik-adik? Kita baca di ayat kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, di sini baru orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, dia bertobat, dia berusaha sampai rajanya. Di sini coba kita baca di ayat ke-8. Di sini rajanya memerintah apa? Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, di sini raja memerintah untuk berpuasa, untuk menggunakan kain kabung dan juga berseru kepada Allah, meminta permohonan ampun. Nah, di ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga tidak binasa. Jadi mereka berharap dengan mereka melakukan itu Tuhan mau mengampuni kota Niniwe. Nah, coba adik-adik kita lihat ya, apakah Tuhan mau mengampuni kota Niniwe. Nah, di sini Tuhan mengampuni kota Niniwe di ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Tuhan tidak jadi melakukan rencana untuk menghancurkan kota Niniwe karena dilihatnya, wah, kota ini sudah bertobat. Coba bayangin adik-adik, kalau Yunus tidak taat kepada Tuhan, kan berarti Tuhan bilang, ayo Yunus ke Niniwe, kamu beritakan perintah Tuhan ini, kamu sampaikan pesan Tuhan. Coba bayangkan kalau Yunus tidak mau ke kota Niniwe, kota Niniwe akan hancur. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita itu harus taat akan perintah Tuhan. Seperti kayak tadi contohnya nih, ada tulisan jangan membuang sampah sembarangan, tapi kami Kak membuang sampah sembarangan. Nah, itu jangan ditiru ya adik-adik. Nah, selain itu apalagi contoh-contoh ketaatan? Mungkin kalian di sekolah ada yang ujian nih, baru selesai ujian ya kemarin. Nah, ujian, terus kalian ada nggak yang menyontek? Emang boleh nggak sih mencontek? Tidak boleh adik-adik ya. Kita harus saat ujian harus berusaha sendirinya ya, karena ujian itu untuk kita adik-adik, untuk kedepannya, masa depan kita. Kalau kita kebiasaan untuk menyontek, nanti kita saat kita besar nanti kita tidak bisa berusaha dengan sendiri. Nah, adik-adik, masih banyak lagi contoh-contoh ketaatan. Nah, ingat juga, setiap apapun yang kamu lakukan, ketaatan yang sudah kamu lakukan itu pasti akan membuahkan hasil. Seperti Yunus diberkati oleh Tuhan dalam perjalanannya, dibuat berhasil. Nah, nanti kamu juga seperti itu adik-adik. Saat kamu taat, nanti Tuhan akan membuat perjalanan hidup kamu, setiap aktivitas kamu, atau misal kamu ada lomba, ada ujian, akan Tuhan buat berhasil. Asal kamu taat dengan perintah Tuhan ya. Oke, kita baca ayat hafalan ya adik-adik ya. Di Amsal 13 ayat 13. Ya, siapa yang sudah menemukannya? Ayat Amsal 13 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik ya.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Oke? Bisa? Ayo sekali lagi, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi adik-adik, di sini dikatakan di Amsal 13 ayat 13. Kalau yang taat pasti akan menerima balasannya berupa kebaikan, keberhasilan, kesuksesan. Ya, siapa yang mau taat di sini? Kakak juga mau taat. Yuk kita sama-sama taat. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menuntut firman hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kami mau belajar dari Bapak Yunus yang mau taat kepada Engkau sehingga dapat menyelamatkan kota Niniwe. Tuhan, bantu kami Tuhan jadi anak-anak-Mu yang taat, agar kami bisa membantu yang lain Tuhan, menjadi berkat bagi yang lain, dan juga membawa kami ke depannya jadi sukses Tuhan dan berhasil seperti Bapak Yunus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati Tuhan setiap aktivitas kami ke depannya. Kau juga yang berkati keluarga kami. Kau juga yang berkati sekolah kami. Semuanya Tuhan Kau yang perlengkapi. Bapak, kami menutup hari ini Tuhan, ibadah hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai Bapak Yunus. Tetap taat kepada Tuhan, dan besok kita belajar lagi ya tentang Bapak Yunus. Oke, see you next time. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi